Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our video. My name is Muhammad Hazik Alwi Dania. My name is Mukhlis Darmawan. We are from TBI C class and today we are going to talk about simple present. Nah, kapan kita akan menggunakan simple present tense itu? Nah, coba sekarang kita lihat diagram di bawah ini. Nah, tanda X di bawah ini itu kita ibaratkan sebagai aktivitas kita yang berlangsung pada masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi, simple present tense itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu aktivitas yang berulang atau bisa disebut juga sebuah kebiasaan. Tenses ini sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk dari simple present. Simple present bentuk dasarnya adalah subject plus verb 1. Jadi, kalau kita menjumpai suatu kata dalam bahasa Inggris subject plus verb 1, berarti itu adalah simple present. Contoh, I play football. I sebagai subjek, play sebagai verb 1, dan football sebagai objeknya. Jadi, saya bermain sepak bola. I play football. Itu adalah sebuah simple present. Oke, contoh lainnya adalah he goes to mosque every day. He sebagai subjek, goes sebagai verb, dan to mosque sebagai objek, lalu everyday sebagai adverb. Jadi dalam simple present itu terdapat adverb, yaitu sesuatu yang menerangkan tentang kejadian tersebut, itu dilakukan berulang kali dan adalah suatu kebiasaan. Nah, jika kita memakai kata ganti orang pertama dan kedua, itu verbnya menggunakan verb biasa. Dan jika kita menggunakan kata ganti orang ketiga, maka kita menggunakan verb one ditambah dengan s atau es. Nah, coba sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah, untuk subjek I, you, they, dan we, verbnya adalah go. Nah, di situ tidak ada tambahan es. Nah, untuk subjek he, she, dan it, itu verbnya goes. Nah, di situ di akhirannya ada tambahan es karena menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Nah, jika kata kerja atau verb itu akhirannya menggunakan kata o, ch, sh, x, dan z, maka ditambahkan dengan huruf es. Contohnya, go menjadi goes, wash jadi washes, dan yang terakhir box jadi boxes. Nah, untuk verb yang akhirnya y dan sebelum y itu ada huruf konsonan, maka huruf y itu diganti dengan huruf ies. Contohnya, study. Sebelum huruf y itu ada huruf konsonan, maka akan menjadi studies. Oke, selanjutnya, jika ada kata kerja atau verb yang akhirannya itu huruf y dan sebelum huruf y itu ada huruf vokal, maka cukup ditambahkan dengan huruf s. Contohnya, say. Nah, sebelum huruf y itu ada huruf vokal, maka menjadi says. Oke, dalam simple present kita biasa menjumpai adverb. Nah, apa itu adverb? Adverb adalah kata yang digunakan untuk menerangkan waktu, tempat, atau keadaan dari kata kerja tersebut. Contohnya, always, usually, every week, etc. Contoh seperti kalimat tadi, he goes to mosque every day. Jadi every day itu menjelaskan bahwa dia pergi ke masjid setiap hari. Seperti kalimat tadi, he goes to mosque every day. He sebagai subjek, goes sebagai verb, to mosque sebagai objek, lalu adverbnya adalah every day. Jadi adverb digunakan untuk menerangkan waktu bahwa dia pergi ke masjid setiap hari. Nah, lalu contoh lainnya adalah I always
drink milk after breakfast. Saya selalu minum susu setelah sarapan. Nah, always itu juga bisa digunakan untuk menegaskan kata kerja tersebut, seperti menegaskan bahwa saya minum susu setelah sarapan. So, kita dapat menggunakan adverb untuk lebih menegaskan keadaan yang kita lakukan. Then, simple present juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Apa itu general truth? General truth adalah suatu fakta yang telah diketahui banyak orang tentang kebenarannya. Contohnya adalah the moon goes around the earth. Bulan pergi mengitari bumi. Itu adalah suatu fakta yang telah diketahui oleh banyak orang tentang kebenarannya. Lalu, living things need water. Makhluk hidup butuh air. Itu adalah suatu fakta yang diketahui kebenarannya oleh seluruh orang. So, kalimat tersebut adalah termasuk simple present karena kebenarannya telah diketahui banyak orang atau general truth. Nah, untuk kalimat negatif dalam bentuk simple present tense itu biasanya menggunakan kata tambahan don't atau doesn't. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Subjek ditambah dengan do not atau bisa disingkat don't atau menggunakan does not atau bisa disingkat dengan doesn't ditambah dengan verb one. Kita memakai kata don't jika kita memakai subjek I, you, they, dan we. Dan sebaliknya kita memakai kata doesn't jika kita memakai subjek he, she, dan it. Oke, sekarang contohnya. I don't play football. Saya tidak bermain sepak bola. Dalam kalimat ini memakai kata don't karena subjeknya adalah I. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, jika subjeknya I, you, they, atau we itu memakai kata tambahan don't. Nah, contoh yang kedua. He doesn't go to mosque every day. Nah, di kalimat ini memakai kata doesn't karena subjeknya adalah he. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika subjeknya he, she, atau it, maka menggunakan kata doesn't. Oke, sekarang kita lihat kata kerja go. Go di sini tidak memakai imbuhan es karena sudah memakai kata tambahan doesn't. Lalu untuk kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu sangat mudah. Kalau kita melihat dari kalimat negatif tadi, kita hanya perlu membalik dari kata do atau does itu berada di depan dari subjek. Contohnya, I don't play football. Jadi kalau kita ingin membentuk kalimat interrogatif menjadi do you play football? Nah, do-nya kita ganti di depan dari subjek. Lalu, he doesn't go to mosque every day. Kalau kita ingin membuat pertanyaan, maka does he go to mosque every day? Nah, kita ganti does dan subjeknya, kita tukar does-nya di depan, lalu subjeknya he di belakangnya. Jadi, dalam menggunakan simple present, hal yang perlu diperhatikan terletak pada penggunaan jenis subjek dan juga kata kerja yang mengikuti. So that's all about the basic of simple present tense. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan mudah. If you have any question, just write down in the comment section below. And don't forget to like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.